A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita membaca alhamdulillah, memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, marilah kita mengucapkan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah, apa yang kita bicarakan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang tulis di pengumuman, insyaallah pada maghrib hari ini kita akan berbicara tentang al-ittiba. Al-ittiba. Kenapa? Karena ada, katakanlah, fenomena selama al-ittiba, ikuti yang dilakukan, ikuti yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, ternyata hukum menjadi hilang. Kan hukum ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada yang berpandangan kalau konsep ittiba nggak ada sunnah, nggak ada makruh, nggak ada mubah, semuanya antara wajib dan haram. Nah, saya kira tidak tepat. Dengan bukti kita melihat di beberapa masjid sifat sholat Nabi dari awal sampai akhir tidak menyebutkan hukumnya. Lakukan apa yang dilakukan dengan alasan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi nggak ada hukum lagi, sudah harus begitu. Kalau nggak begitu nggak boleh. Nah, hari ini akan kita tinjau bagaimana makna al-ittiba gitu. Juga nanti akan saya singgung apa itu kalimat as-sunnah. Maka kita hari ini adalah fikih ittiba dan at-ta'assi. At-ta'assi itu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Karena memahami ittiba dengan cara yang sempit akan menghilangkan maqasid syariah, dan itu berbahaya. Dan itu berbahaya. Dalam fikih itu ada namanya as-siyasah asy-syar'iyyah, siasah politik syariah, syariat. Itu akan menggunakan maqasid karena berinteraksi dengan hal-hal baru yang tidak terdapat di zaman Rasulullah SAW. Seperti apa namanya, masker ini kalau tidak pakai maqasid bahaya. Kalau hanya sekedar ittiba, ya sudahlah, gimana Rasulullah dulu. Saya kira tidak ada di zaman sekarang masjid sunnah. Karena kalau makna sunnah itu seperti yang Rasulullah lakukan, masjid terbuat dari apa? Dari tanah kan, atapnya pakai AC, berarti masjid pakai AC sunnah atau tidak? Jadi yang sunnah yang harudang, saya kira tidak tepat. Maka hari ini kita lihat apa itu al-ittiba wa ta'assi. Juga yang jadi masalah adalah, saya tanya, kadang-kadang kita sebutkan amal sunnah, kita terpaku hal-hal yang tidak salah disebut sunnah dalam artian tertentu, akan tetapi sibuk dengan yang tidak prioritas, lupa dengan yang prioritas, itu masalah gitu. Akan saya tunjukkan nanti hadisnya. Nah, sebelum kita masuk kepada at-ta'assi dan ittiba, ini hadis Rasulullah SAW
yang mengingatkan umat ini tentang 3 potensi merusak pemahaman. Rasulullah bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Nanti ilmu ini akan ada setiap generasi yang membawa ilmu ini. Yang siapa mereka? Mereka yang udul, yang bijak. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang pertama tahriful jahilin, orang yang melampaui batas merubah makna Quran. Yang kedua ta'wilul jahilin, sama orang-orang jahil yang salah menafsirkan, salah memberi makna. Yang ketiga intihalul mubtilin. Intihalul mubtilin dorongannya agar menyebar kebatilan. Nah, ini mudah dideteksi. Orangnya jarang sholat, bicara agama, udah nggak usah dengar. Jadi gerakan sekuler, gerakan pluralisme itu mudah dideteksi. Kenapa? Ya karena mereka kan ya di masjid nggak kelihatan. Ta'wil jahilin, nah ini bahaya juga. Maka kata Imam Syafi'i, untuk menjaga ilmu itu nukil aja lah. Kata ulama A, kata ulama B, jangan berpendapat sendiri. Menurut Quran, bukan menurut Quran, menurut pendapat dia gitu. Menurut pendapat dia yang dianggap Quran. Yang pertama itu tahriful al-ghalin, terlalu keras beragama sehingga keluar dari jalurnya. Dan Rasulullah mewanti-wanti. Di sana kata Rasulullah, ada orang yang baca Quran hanya sampai at-taroki, la yatajawazuna taroki. At-taroki itu ini tulang apa namanya? Jadi dia baca Quran nggak sampai makna yang dalamnya gitu. Di atasnya saja. Sama Umar pernah Rasulullah izinkan saya penggal lehernya. Kata Rasul, biarkan. Yang begini nanti banyak temennya katanya. Jadi memang Rasulullah mewanti-wanti tentang pemahaman. Nah, saya pernah ada mahasiswa mengatakan, saya mau bisnis wisata halal. Saya bilang nanti dulu, halal menurut siapa? Halal menurut siapa? Karena ada kelompok, kalau menurut satu kelompok halal haramnya nggak ada wisata, selesai, haram semua gitu. Nggak ada bisnis yang halal kecuali jual gorengan itu. Halal haram terus gitu gimana? Makanya halal menurut pemahaman yang mana gitu. Nah, ya bagi kita sederhana sajalah. Kalau MUI memfatwakan halal gitu. Tapi kan nggak usah didengar. Nah, hadirin Allah, 3 hal ini yang merusak pemahaman. Nah, sekarang kita masuk ke ayat tentang ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti saya. Fattabi'uni. Permasalahannya fattabi'uni ya jelas. Apa makna fattabi'uni? Apakah melakukan segala yang dilakukan tanpa melihat perubahan waktu dan tempat, tanpa melihat perubahan adat istiadat gitu kan? Fattabi'uni. Gak bisa. Maka ada tafsir. Perintah ta'asi. Ta'asi itu menjadikan apa? Suri tauladan ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jelas uswah hasanah. Dalam hal apa uswah hasanah? Nah, lihat ayat ini, saya tuliskan ayat ini. Ayat ke-20 tentang perang, ayat ke-21 tentang uswah hasanah, ayat ke-22 tentang perang lagi. Berarti ayat uswah hasanah itu diapit oleh 2 ayat perang. Pertanyaannya, qudwah hasanahnya di sini yang lebih spesifik apa?
Ayat ke-20 perang, ayat ke-22 perang, di tengahnya laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Secara tersirat makna uswah hasanah di sini apa? Berjuang menegakkan agama Allah. Jadi yang lebih sunnah, yang lebih sunnah, katakanlah, yang lebih harus menjadikan uswah hasanah, berjuang menegakkan agama Allah, atau apa? Ada sering disebut sunnah, oke. Akan tetapi skala prioritasnya saya kira kalah dibanding dengan berjuang menegakkan agama Allah. Kenapa? Ayat ke-20 tentang perang, ayat ke-22 tentang perang, ayat ke-21 uswah hasanah. Apakah uswah hasanah di sini memberi makan Yahudi buta di ujung jalan? Kan yang lebih spesifik disebutkan dalam ayat sebetulnya apa? Berjuang membela agama Allah. Gitu. Nah, kadang-kadang apa arti uswah hasanah gitu? Ya gimana Rasulullah dalam hidupnya 28 kali ikut perang. Yang nggak ikut perang banyak, tapi yang tercatat 28 disebut Al-Ghazwah. Ghazwah itu Rasulullah ikut 28 kali dalam 8 tahun. Nah, uswah hasanahnya apa kalau begitu? Berjuang menegakkan agama Allah. Kalau kita pakai istilah lain lah, berjuang menegakkan Al-Quran di bumi Indonesia kan gitu. Mana yang lebih sunnah? Maaf, yang pakai baju gamis, pakai gamis atau berjuang menegakkan Al-Quran di bumi Indonesia? Pakai gamis dan berjuang, terserah yang jelas. Nanti kita bahas masalah gamis ya. Kan sebelumnya sudah kita bahas ya, karena mencintainya gitu. Cinta Rasulnya oke lah. Jadi lihat hadis ini, barang siapa mencintai fitrahku maka ikutilah sunnahku. Permasalahannya sunnah yang terbesar, sunnah yang lebih prioritas, makan kurma atau berkuasa. Saya tanya, Rasulullah berkuasa nggak? Di Madinah berkuasa nggak? Yang lebih sunnah itu berkuasa atau makan kurma? Berkuasa. Maka sekali lagi saya mengatakan mana yang lebih sunnah? Raja Arab yang pakai gamis dan membuat bioskop di Riyadh, atau Erdogan yang pakai jas? Ayo, mana yang lebih sunnah? Saya kira oleh karena dari makulah sunnah di sini apa artinya gitu. Dan saya tidak melihat ketika kita marah Al-Quran diledek, dihinakan, mereka tidak mau demo menuntut pengadilan terhadap penghina Al-Quran. Mana yang lebih sunnah, yang demo atau yang mengatakan demo haram? Jadi di sini permasalahannya bukan hadisnya, tapi makna sunnahnya itu yang jadi masalah. Orang yang memegang sunnahku ketika umatku rusak, ia mendapatkan pahala syahid. Mana yang lebih rusak? Berkuasa mendirikan bioskop di kota-kota suci, ya di Jakarta mah wajar ya. Tapi kalau gelarnya adalah penjaga kota suci Mekah dan Madinah, bikin bioskop, jadi bingung gitu. Nah ini kan jadi masalahnya adalah mana yang lebih sunnah kalau begitu? Mana yang lebih sunnah? Lihat orang yang memegang sunnahku ketika umatku rusak, ia mendapatkan pahala syahid. Yaitu apa? Yang makanya sebutkan amalan sunnah, berjuang mengqurankan Indonesia gitu. Saya kira lebih tepat,
Yang menarik pengamatan, silahkan dinilai benar atau salah. Ketika mengkaji Al-Quran, rasa ghirah itu tinggi. Tapi kenapa mengkaji sunnah, ghirahnya hilang? Gitu. Ada apa? Ada apa? Salah di mana salahnya? Ya misalnya kalau kita baca Quran, kafir, munafik, mukmin, kafir, munafik, mukmin, kafir, munafik. Terus dari awal sampai akhir kan ada ghirahnya gitu. Kenapa? Apakah kajian sunnah jadi salah arah gitu kan? Kan seharusnya apa? Ghirahnya juga ada gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi permasalahan kita bukan masalah ayat dan hadisnya, maknanya yang dimasalah. Apakah ittiba dan menteladani secara mutlak, pokoknya Rasulullah lakukan, tinggalkan, selesai. Lihat, apakah menteladani Rasulullah dalam segala hal yang dilakukan dan diperintahkan, atau ada hukum-hukumnya, atau menteladani beliau khusus dalam hal yang bersifat takarrub dan ibadah? Apakah mendapat pahala kalau tidur? Sekarang kita tidur di atas pelepah kurma. Kenapa? Rasulullah tidur di atas pelepah kurma. Apakah berpahala kalau makan makanan yang beliau sukai? Apakah berpahala memakai pakaian yang beliau pakai? Apakah tidak belajar baca tulis termasuk sunnah? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Termasuk tadi masjid ya. Apakah masjid ini yang pakai AC jadi tidak sunnah? Nah, jadi hadirin rahimakumullah, makanya kalau dalam fikih ada hukum ittiba, ada hukumnya. Ada hukumnya. Ini saya nukilkan dari kitab usul fikih. Artinya sederhananya, ittiba dibagi 3. Kalau diketahui wajib, wajib. Kalau diketahui sunnah, sunnah. Kalau diketahui mubah, mubah. Saya baca ya. Qala Abul Khattab, ini ahli usul fikih, naqulu, kami berkata, innana muta'abbiduna bi'ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini salah satu ibadahnya adalah mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'assi bihi, dan menjadikannya suri tauladan, fi af'alihi, dalam segala hal yang dikerjakan. Wa ta'assi, apa arti ta'assi? Ta'assi adalah an-naf'ala suratal ladzi fa'ala alal wajhil ladzi fa'ala li ajli annahu fa'ala. Maksudnya gini, melakukan sesuatu sesuai yang dilakukan dan ada tujuannya. Lihat, fa in alimna, kalau kita tahu wajib maka wajib. Wa in wajaba alaina, wa in alimna, kalau kita tahu sunnah, sunnah. Kalau kita tahu mubah, mubah. Berarti yang Rasulullah lakukan ada hukumnya. Kalau wajib, lakukan dan hukumnya wajib. Kalau sunnah, lakukan dan hukumnya sunnah. Kalau mubah, lakukan dan hukumnya mubah. Apa itu mubah? Dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berpahala. Berarti kesempurnaan ittiba itu lihat hukumnya. Siapa yang membagi hukum? Rasulullah sendiri yang membagi hukum. Ada orang datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan saya Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, salat 5 waktu siang malam. Ada yang wajib, yang lain nggak ada, kecuali mau yang sunnah. Yang kedua, puasa Ramadan. Orang ini nanya lagi, ada yang lain yang wajib nggak, kecuali yang sunnah. Berarti yang membagi wajib dan sunnah siapa? Rasulullah. Jadi jangan sampai nggak usahlah bertanya hukumnya apa, nggak usah, langsung kerjakan. Kesempurnaan ittiba itu juga mengikuti hukum-hukumnya, mengikuti hukum-hukumnya. Apakah kita akan ittiba poligami tambah bertanya hukum poligami?
Itu. Saya kaget juga, ada di sebuah dewan syariah ada yang mengupload hukum poligami makruh kecuali, waduh, makruh duluan ternyata bagi umat gitu kan. Ayo kita hadirin makolah, dalam hal ini mengikuti ittiba itu lihat dulu hukum-hukumnya gitu. Lihat dulu siapa yang berkata. Ini dalam kitab Al-Musawwadah jilid pertama halaman 59. Ini kitab usul fikih yang mengarang Ibnu Taimiyah. Jadi ada keluarga terdiri dari beberapa orang, memang keluarganya Ibnu Taimiyah menulis buku ini. Nah ini, mari kita telaah. Sesuatu yang mubah bagi Rasulullah tidak mungkin menjadi sunnah bagi kita. Kulu washrabu perintah, maknanya mubah. Rasulullah makan kurma mubah, bagi kita jadi sunnah. Adapun masalah pahala, nanti masalah niat. Kan yang namanya mubah itu akan berpahala bukan dari pekerjaannya, dari niat yang baik gitu loh. Dari niat yang baik. Siapa yang berkata? Kembali yang berkatanya Ibnu Taimiyah gitu. Kenapa kok Ibnu Taimiyah? Ya kalau diambilkan dari Ibnu Taimiyah, yang salah memahami kalimat sunnah akan berpikir. Tapi kalau saya ambil dari Syafi'i, oh, belum tentu dia. Karena Imam Syafi'i dengan kudutnya dituduh bid'ah. Jadi berarti lihat hukumnya apa. Yang menarik hukum ya. Dalam bab ibadah hukum itu hanya sunnah dan wajib. Dalam bab muamalat selain ibadah hukum itu mubah, makruh, haram. Jadi gak ada makanan sunnah sebetulnya. Dalam artian kalau dimakan berpahala, adapun pahala dari sisi yang lain. Jadi makna ittiba menurut teks ini adalah sesuai hukumnya masing-masing, itu ittiba, itu ta'assi gitu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh yang Rasulullah mubahkan kita rubah jadi berpahala. Dari mana gitu. Nah, sekarang makna sunnah. Makna sunnah. Ini teks hadis panjang dan sering dijadikan, disebut hadis irbad, hadis irbad, karena yang meriwayatkan seorang sahabat bernama Irbad bin Sariyah. Irbad, apa isinya? Ketika itu Rasulullah memberikan wejangan kepada sahabat. Sahabat bergetar karena kemudian menangis. Seorang berkata, Rasulullah, kami merasakan ini ceramah perpisahan gitu. Perpisahan. Rasulullah nasihati kami katanya. Lihat, nasihati kami. Rasul bersabda, saya berwasiat untuk kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin ya, bukan pemimpin kaum muslimin dan kaum yang tidak beriman, enggak, kaum muslimin walau budak, walau pemimpin itu seorang budak. Kemudian Rasulullah berkata, setelah ini kalian akan terdapat perselisihan. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum bisunnati. Apa arti sunnah? Lihat, wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Sunnah khulafa. Saya tanya, kekhilafahan itu urusan politik atau urusan ibadah? Berarti secara tersirat Rasulullah memberikan makna sunnah yang paling dekat adalah sunnah berpolitik. Alaikum bi sunnati khulafa. Rasulullah kepala negara bukan? Politik bukan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali politik bukan? Menduduki, bahkan diriwayatkan para sahabat
hampir seluruhnya menduduki jabatan politik di masanya masing-masing. Jadi kalau begitu, sunnah yang paling dekat dengan hadis ini sunnah apa? Berpolitik. Tapi kan politik kotor. Politik itu alat. Kalau politik dipakai untuk menegakkan Al-Quran di Indonesia, kira-kira boleh nggak? Boleh. Bahkan wajib. Ibarat pisau, alat kan? Pisau dipakai nyembelih ayam sendiri boleh nggak? Boleh. Pakai nyembelih ayam tetangga nggak boleh. Nah di situ kan alat gitu. Jadi kalau katanya apa? Fatamassaku biha, pegang dengan kuat. Wa abdu 'alaiha bin nawadij, sampai kiri kanan pegang, gigit juga gitu, pegang. Pertanyaannya, kalau sunnahnya itu, maaf, hanya sunnah siwak, itu sunnah pakaian, sunnah makanan, ada yang ngeganggu nggak? Yang tidak beriman merasa terancam nggak? Berarti untuk supaya sesuai dengan peganglah dengan teguh, yaitu apa? Sunnah, diantaranya sunnah-sunnah yang orang-orang yang tidak beriman merasa terganggu kalau sunnah-sunnah seperti itu hidup gitu. Saya tanya, berbisnis itu sunnah atau tidak? Ya gimana nggak sunnah? Kan Rasulullah menyuruh apa? Ada ibadah bersifat ibadah, ada ibadah apa? Ada pembiayaan proyek-proyek Islami. Kenapa menjadi tidak sunnah gitu? Jadi memang mindset kita sudah dibawa ke sunnah dengan makna yang sangat terbatas gitu. Nah, kalau begitu apa arti sunnah? Secara bahasa sunnah itu as-sirah, at-tariqah, al-mudhi wal jaryan, yaitu apa? Sesuatu yang berjalan tanpa putus. Maka air mengalir dari atas ke bawah itu sunnah. At-tariqah juga sama, as-sirah juga sama, al-adah, tradisi, itu sunnah semua secara bahasa. Namun Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ini tepat. Sunnah adalah, lihat, jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sunnah Rasul, jalan yang ditempuh. Kalau jalan yang ditempuh berarti hal-hal yang terdapat dalam Quran dan Sunnah adalah ketika mengamalkannya adalah sunnah. Nah, yang jadi masalah adalah jangan dipilah-pilah sunnahnya. Jangan dipilah-pilah. Sunnahnya itu harus diambil dari seluruh hadis yang ada, dari seluruh ayat yang ada. Dan sikap berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh Nabi. Contoh, ketika Nabi perang Tabuk, tidak Jumatan. Apa sunnahnya? Berarti dalam berinteraksi dengan sesuatu situasi memakai maqasid syariah. Ketika Nabi memerintahkan untuk tidak puasa Ramadan ketika akan berhadapan dengan Mekah, Fathu Mekah, kan dilarang puasa. Yang difahami apa? Berarti pertimbangan maqasid syariah adalah bagian dari sunnah. Berarti luas, memang luas. Umar bin Khattab kan mengusulkan kepada Abu Bakar untuk apa? Untuk menjadikan Quran jadi mushaf, agar generasi setelahnya tidak terputus dari Quran. Berarti berpikir memakai maqasid adalah sunnah. Dipakai oleh siapa? Para khulafa rasyidin. Nah, mereka hadirin jangan sampai memahami kalimat sunnah terlalu sempit sehingga yang diuntungkan adalah yang tidak beriman.
Dan ini berbahaya. Yang diuntungkan siapa? Coba bayangkan, sedikit saya ingat. Sekarang pada latihan panah, pada latihan naik kuda, sebagai olahraga silahkan, nggak masalah. Tapi kalau menganggap senjata sunnah adalah panah, berbahaya. Ar-ramyu itu melempar. Kalau dulu yang dilemparnya panah, sekarang yang dilemparnya apa? Berarti rudal sunnah nggak? Harusnya sunnah gitu loh. Kenapa? Karena berinteraksi dengan situasi itu dengan cara Nabi gitu. Kebayang nggak bahagianya orang kafir? Kita latihan perang pakai panah, 1000 orang pemanah, pokoknya pasti kena 1000 orang. Orang kafirnya pakai nuklir, kira-kira yang menang yang mana? Gak bisa kita mengatakan ya Allah nanti dulu. Jadi karena saya terima Allah, saya kadang-kadang ini bermasalah ini. Contoh lain, di sini ada dokter gak? Saya tanya, dokter medis itu sunnah atau tidak? Kenapa? Tibbun Nabawi ini bermasalah juga. Kata Dr. Qaradawi, bekam jangan diartikan bekam, teknologi kesehatan di zamannya. Berarti kalau begitu umat ini berkembang. Dia berpikir belajar kimia adalah sunnah. Kenapa? Bukankah Islam memerintahkan untuk siap-siap? Wa'idul lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khail, dengan tujuan turhibuna bihi aduwallah, musuhnya bikin takut. Jadi ketika kita persiapan, musuh takut. Coba kalau kita persiapan, penunggang kuda mahir memanah. Iya sih, mahir memanah, tapi musuhnya nggak takut. Kira-kira menang mana? Kuda 1000, tank panser 5. Berarti jangan sampai ilmu-ilmu yang ada nggak dianggap sunnah juga gitu. Seakan-akan Islam ini musuh dengan ilmu gitu. Bahaya atau tidak? Bahaya. Oleh karena hadirin makullah, dalam hal ini mari kita memahami kalimat sunnah dengan tepat gitu. Yaitu apa? At-thariqah. Dalam buku-buku hadis as-sunnah itu thariqah. Thariqah itu cara. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan al-waqi', dengan realita. Bagaimana sahabat berinteraksi dengan realita. Bagaimana Utsman bin Affan membuat azan awal Jumat karena pada waktu itu ada yang terlambat sholat Jumat. Pan berinteraksi dengan situasi. Saya kadang-kadang ini kalau sunnah itu belajar hadis, belajar tafsir, belajar fikih, semua anak-anak kita belajar tafsir hadis ya. Nanti kalau ke dokter, siapa yang mau jadi dokter? Dibohongin jadi kayak itu. Sekarang kita sih, COVID itu ada apa enggak sih? Ada apa enggak sih? Yang jadi masalah adalah di mana ulama-ulama muslim sekarang gitu. Kalau kedokteran itu tidak sunnah, mustahil kedokteran dimulai oleh orang beriman gitu. Oleh karena itu hadirin makullah, kita harus memandangnya jangan sampai sempit. Pokoknya yang itu tadi ilustrasinya. Bagi saya sekali lagi, walaupun pakai jas, walaupun pakai dasi, walaupun pakai celana, walaupun tidak berjenggot, saya kira lebih sunnah. Karena 2 hari yang lalu saya kira ya, gereja sudah dirubah lagi jadi masjid. Nah itu. Coba kalau Raja Arab, masjid jadi gereja gitu. Bukan masalah, saya kira ini permasalahan besar ketika salah memahami kalimat sunnah itu sendiri gitu. Akhirnya makullah, mari kita sadar jangan sampai tadi pemahaman kita justru merugikan agama kita gitu. Pemahaman kita merugikan agama kita. Nah, hadirin rahimakumullah, apakah ada pakaian sunnah? Dalam arti dipakai Rasul iya, tapi dalam arti dilakukan berpahala tidak ada. Makanan sunnah tidak ada, kecuali dengan niat-niat yang baik mendapatkan pahala. Nah, jadi dari makullah, mari kita rubah
sekatakanlah gak masalah, tapi tolong sunnahnya jangan terpaku dalam masalah-masalah yang terlalu sederhana. Maka saya ingin mengatakan ada pebisnis ulung adalah sunnah. Kenapa? Sahabat setelah Rasulullah meninggal itu pebisnis semua itu. Jadi politikus ulung adalah sunnah gitu. Bahkan Ibnu Hakam dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan gini, kita ini diciptakan oleh Allah dengan posisi yang berbeda-beda. Posisi pebisnis, ibadahnya bisnis. Posisi guru, ibadahnya guru. Posisi dokter, ibadahnya dokter gitu. Posisi apalagi pokok posisi kita berbeda-beda, ibadah kita pun berbeda-beda gitu. Maka jangan sampai udahlah kita ibadahnya sama, seharusnya bisnis justru dia ke masjid, beda gitu. Kenapa? Maka hadirin kalau sunnah adalah berharap pahala, sesungguhnya banyak sekali yang Allah siapkan dalam hal menggapai pahala di luar ibadah-ibadah yang memang semua kita seragam diperintahkan untuk melakukannya gitu. Hadirin mari kita perlebar makna sunnah ini. Yang lebih tepat dalam kitab hadis adalah cara Nabi, at-thariqah, bukan memfotokopi dari 14 abad yang lalu kita fotokopi sekarang, tidak tepat. Sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Taimiyah ketika mengatakan yang dimaksud pakaian ya di pakaian daerah masing-masing, makanan daerah masing-masing, kendaraan di daerah masing-masing. Jadi bagaimana rumah yang sunnah ya rumah sesuai dengan peruntukannya sudah di daerahnya masing-masing gitu. Nah, ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini betul ya? Betul ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih tepat, lebih bijak, lebih adil dalam memahami istilah sunnah. Karena saya khawatir kalau terus begini umat yang terperosok, entah 10 tahun ke depan kita jadi apa kalau terus-terusan begini gitu. Nah, jadi tolong sampaikan kepada anak-anak kita, mereka jadi ahli kimia yang bisa membuat senjata nuklir, itu sunnah paling hebat itu. Sunnah paling hebat. Saya pernah dikritik karena saya bilang begini, kalau anak kita, generasi anak kita semuanya penghafal Quran, bahaya juga saya bilang. Kenapa? Ya sudahlah, posisi masing-masing. Yang Allah mudahkan ngapal Quran, silahkan jaga itu Quran. Tapi yang lain jangan ditinggalkan gitu. Jangan ditinggalkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.